Bab 1526, Warisan Kekuasaan Dosa, 2. S bisa merasakan penjelasan itu terpatri dalam pikirannya saat rumus hukum dan pola geometris terbentang di lautan pengetahuannya. Pada level pertama, kamu perlu mengumpulkan 100 segel dosa untuk membentuk siklus dosa kecil, dan ketika kamu menyelesaikan siklus dosa kecil, itu akan meningkatkan serangan dan pertahananmu hingga 5 kali lipat. Untuk mencapai level kedua, Anda membutuhkan 10 siklus dosa kecil atau 1000 segel dosa untuk membentuk siklus dosa atas yang dapat memperkuat kekuatan dan pertahanan Anda hingga 10 kali lipat. Akhirnya, bagian ini seharusnya tidak diberikan kepadamu karena wilayah dan kekuasaanmu saat ini terlalu rendah. Namun, karena kamu telah melampaui persyaratan ujian dan dengan bakatmu yang luar biasa, aku menambahkan 1 tingkat lagi dari kekuasaan dosa. Level ketiga membutuhkan 100 siklus dosa atas untuk membentuk siklus dosa fana, yang dapat memperkuat kekuatanmu hingga 20 kali lipat. Lebih jauh lagi, ini hanyalah prinsip-prinsip inti dari dominasi dosa. Ada teknik-teknik yang lebih mendalam dalam warisan ini yang dapat digunakan dengan memanfaatkan segel dosa dan siklus dosa. Namun, dominasi dosa tidak akan berakhir di siklus dosa mematikan. Anda perlu memperoleh warisan saya selanjutnya. Bukan hanya karena jalan yang saya tempuh, tetapi ada kesempatan luar biasa lain yang telah saya tinggalkan untuk penerus saya. Suara leluhur itu menjadi hikmat, hampir penuh hormat. Ingat, ini bukanlah teknik yang kau kembangkan melalui Ki. Jalan kekuasaan dosa adalah kemampuan hukum. Kau memberinya makan dengan pemahaman, bukan energi. Kau memeliharanya melalui pemahaman, bukan kendali. Kau mengembangkannya dengan menghadapi dosa, dosamu sendiri dan dosa orang lain. Tanpa pemahaman mendalam tentang lambang hukum dosa, tak seorang pun dapat merasakan warisan ini, apalagi menggunakannya. Terakhir, pada akhirnya, Anda akan mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menemukan warisan saya yang lain dan lokasinya. Saat suara leluhur memudar, rune merah menyala terang, dan pada saat itu, S merasakan sesuatu membubuhkan dirinya pada lapisan terdalam dari segel hukum dosanya. S sangat takjub karena itu adalah pertama kalinya dia menyaksikan seseorang mengukir teknik secara langsung pada sebuah hukum. Lebih jauh lagi, ketika ukiran itu menjadi semakin jelas, dan S mempertajam ingatan dalam warisan tersebut, dia langsung menyadari bahwa itu adalah ukiran dari dominasi dosa. Itu adalah sebuah rangkaian yang menghubungkan setiap dosa dalam dirinya ke dalam satu tahta kekuasaan. Itu adalah komponen utama yang dibutuhkan untuk membentuk segel dosa. Kemudian terdengar gema terakhir, lembut namun dahsyat, gunakanlah dengan bijak, penerus kecil. Karena dia yang memerintah dosa, memerintah hati semua makhluk, dan kekuatan seperti itu bukanlah untuk mereka yang lemah kemauan. Jika hatimu goyah, dosa tidak akan melayanimu, ia akan melahapmu. Inilah anugerah dan kutukan dari warisan kekuasaan dosa. Kata terakhir itu menghantam seperti guntur, dan kesadaran S meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Lautan merah tua hancur berkeping-keping. Saat S tersadar, udara terasa dingin dan sunyi. Ia kembali berdiri di kedalaman tambang pertapa hitam. Itu adalah gua yang sama tempat dia pertama kali menemukan pintu warisan hukum. Namun sekarang, pintu itu telah hilang dan di tempatnya hanya tersisa kilauan samar di udara, bayangan dari keajaiban yang telah lenyap. Napasnya teratur, tetapi pikirannya bergemuruh dengan guncangan susulan seperti mimpi nyata yang baru saja ia alami. Selain itu, setelah kembali ke jurang jiwa yang mengembara, segel hukum dosa berdenyut samar-samar di dunia batinnya, jauh lebih hidup dari sebelumnya. Dia bisa merasakan sesuatu yang baru. Setelah memeriksanya, ia merasa seolah-olah ada benang-benang yang menghubungkannya dengan emosi-emosi tak terlihat yang bersemayam di dunia sekitarnya, aura rasa bersalah, amarah, iri hati, keserakahan, semuanya samar, namun semuanya dalam jangkauan. Di dalam dirinya, warisan kekuasaan dosa tertidur, menunggu untuk bangkit. Namun semuanya belum berakhir karena S merasakan sesuatu dan melihat ke tangannya, lalu membeku karena di telapak tangannya terdapat sebuah token merah tua, berkilauan samar-samar di bawah cahaya bintang. Kata-kata, Crimson Fish, terukir di atasnya dengan tulisan kuno yang mengalir dan tampak berubah ketika dilihat dari sudut yang berbeda. Token itu berdenyut samar,
membawa jejak niat leluhur, hikmat, berwibawa, tak tergoyahkan. S menghela napas perlahan, matanya memantulkan cahaya token yang berkilauan. Ini adalah hadiah keduaku. S tahu bahwa token ini juga merupakan kunci untuk menemukan bagian selanjutnya dari warisan leluhur rantai profan. Namun saat ini, token itu hanyalah hiasan yang indah karena dia masih terlalu jauh untuk memanfaatkannya. Sesaat kemudian, token itu berkilau sekali sebelum menghilang ke dalam cincin penyimpanannya. S memejamkan matanya, merasakan gema kata-kata terakhir leluhur yang masih terngiang di benaknya, dia yang memerintah dosa, memerintah hati. Senyum tipis penuh arti terukir di bibir S, peta takdir tidak mengecewakan. Terima kasih, Moira. Itu semua takdir Tuan sendiri, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jawab Moira cepat dengan nada lembut. Tepat ketika S hendak mengamati sekelilingnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sama dengan. Selamat, Tuan Rumah, karena telah memahami hukum cabang dari sigil hukum dosa kegelapan. Semua persyaratan khusus telah terpenuhi. Fungsi baru, Sigil of Darkness, telah ditambahkan ke bagian order. Tanda hubung. Selamat, Tuan Rumah, hukum utama Anda, kegelapan telah mencapai penyelesaian 49%, Master kenaikan bintang 10. Anda telah mencapai batas alam dunia primordial yang baru lahir, alam guru kenaikan. Anda dapat mencapai terobosan ke alam berikutnya kapan saja. Tanda hubung. Ordo kegelapan telah diperkuat. Pemahaman tentang kegelapan telah meningkat. Kontrolmu atas kegelapan tanpa hukum telah disempurnakan lebih lanjut, dan konsumsi ki akan lebih rendah saat mengaktifkannya. Kewenanganmu atas aturan ordo kegelapan, kehancuran dan keputusasaan telah meningkat. Tanda hubung. Selamat, Tuan Rumah, gelar pencuri Anda Ksatria Kegelapan 3 telah ditingkatkan menjadi Baronet Kegelapan. Baronet Kegelapan, baru. Efek judul, setiap serangan yang diresapi kegelapan atau hukum apapun yang terkait dengan kegelapan akan memberikan kerusakan 11% lebih besar dan menyebabkan efek korosi, yang sulit disembuhkan. Terdapat juga kemungkinan 0,01% untuk memicu aturan kegelapan secara acak ketika serangan hukum berhasil mengenai target. Catatan, aturan kegelapan yang dipicu oleh gelar pencuri, Baronet Kegelapan, tidak akan menggunakan ki primordial apapun, dan kekuatannya dapat bervariasi. Tanda hubung. Selamat, Tuan Rumah, gelar pencuri Anda telah ditingkatkan menjadi Judul Pencuri. Efek judul, S memperoleh gelar yang tidak diketahui ini setelah menciptakan inti pedang uniknya. Bab 1527, Fungsi Baru dari Ketertiban. S tercengang ketika melihat begitu banyak notifikasi yang berdesing di kepalanya, dan masing-masing notifikasi itu lebih mengejutkan daripada yang lainnya. Segel kegelapan. Mata S sedikit melebar karena dia tidak menyangka sistem itu juga akan mengungkapkan segel kegelapan tepat setelah dia bersentuhan dengan segel dosa. Selain itu, S tahu bahwa di hadapan sigil kegelapan, sigil dosa bagaikan anak kecil di hadapan orang dewasa karena yang pertama berasal dari ordo kegelapan, dan sistemnya. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, sejumlah besar ki roh purba di dunia batinnya mulai berkumpul, dan S tahu itu adalah hadiah kedua dari memahami segel dosa. Sekarang dia berhasil menembus ke tingkat master kenaikan bintang 10 langsung dari tingkat master kenaikan bintang 2. Dan tidak hanya itu, tetapi dia berada di ambang terobosan. Dengan satu pikiran, dia dapat memulai hukuman hukum surgawi untuk alam Grand Master kenaikan. Selain itu, S menduga bahwa jika persyaratan hukuman hukum surgawi tidak membatasi ranahnya, terobosan ini tidak hanya akan berakhir dengan dia mencapai tahap bintang 10 dari alam Master kenaikan. Meskipun demikian, S fokus pada terobosannya, karena itu merupakan peningkatan besar dalam basis kultivasinya, dan jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan mengalami dampak negatif. Selain itu, pemahamannya tentang kegelapan meningkat lagi, dan dia merasa berada di ambang pemahaman sesuatu yang baru. Namun, perasaan itu tidak berlangsung lama. S merasa bahwa apapun yang dialaminya terlalu sulit dipahami, terlepas dari genggamannya sebelum dia sempat mengetahui apa itu, namun dia tetap merasa berkuasa. Belum lagi,
Hukum dosa di dalam dirinya kini menjadi hukum terkuat yang pernah ia pahami, dan ia juga memiliki warisan hukum yang terkait dengannya. Namun sebelum itu, setelah terobosan yang didapatnya, S membuka panel statusnya dan melihat bagian order dengan penuh antusias, karena dia ingin melihat Sigil of Darkness yang baru ditambahkan. Meskipun S tidak merasakan apapun selain Sigil of Sin, dia berpikir itu adalah sesuatu yang unik bagi Ordo Kegelapan. Saat antarmuka terbuka, sama dengan. Tanda hubung. Urutan, kegelapan. Orde Kegelapan pertama, Bet, kegelapan tanpa hukum. Otoritas, 1. Kegelapan tanpa hukum, kewenangan untuk melanggar segala batasan, hukum, aturan, mandat, atau perintah. Lambang kegelapan Ordo adalah kehampaan yang diselimuti keheningan, mahkota ketiadaan yang melahap bahkan ingatan akan cahaya. Penyelesaian sigil, 1/12. Terkunci, tanda hubung. Hukum utama, kegelapan 49,99% dipahami. Perintah kegelapan yang diperoleh, 2-1. Kehancuran, otoritas 20,00%. Kesunyian aturan, kesunyian melambangkan kekosongan dan kehancuran di dalam kegelapan. Tidak ada tempat untuk cahaya atau kehidupan di dalamnya. -2. Keputusasaan, otoritas 20,00%. Keputusasaan aturan, keputusasaan datang dalam kegelapan, dan kegelapan datang bersama keputusasaan. Tidak ada harapan dalam keputusasaan, dan harapan hanya ada dalam kegelapan. Sama dengan. Saat S melihat bagian Sigil of Darkness yang baru ditambahkan, matanya berkedip takjub sebelum menyipit dengan sedikit kebingungan. Sistem, apa arti dari penyelesaian sigil? Apakah aku harus memenuhi 11 syarat lagi untuk mengaktifkannya? Jika ya, apa saja syarat-syarat itu? S tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada sistem tersebut. Meskipun di dalam hatinya ia memiliki jawaban yang samar, ia tetap ingin memastikannya. Memang, segel Ordo Kegelapan membutuhkan setidaknya 12 segel hukum yang dibangkitkan dari hukum tinggi, hukum induk, atau hukum kegelapan unik. Segel hukum yang lebih rendah, hukum cabang, tidak dapat digunakan sebagai komponen segel Ordo Kegelapan. Tuan rumah telah membangkitkan segel hukum dosa yang unik, yang juga mengarah ke kegelapan. Selama Anda dapat mengumpulkan 11 segel hukum lagi, segel Ordo Kegelapan akan mekar. Kesadaran tiba-tiba muncul di benak S sebelum ia tak kuasa menahan senyum kecut. Aku bahkan tidak tahu tentang segel hukum sehari yang lalu, dan sekarang, aku harus memahami 11 segel hukum lagi. Dan itu pun harus dari hukum tinggi atau hukum unik. Kurasa, aku tidak akan bisa menggunakan segel Ordo Kegelapan untuk waktu yang lama. S tidak berhayal untuk berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan tugas ini dalam waktu singkat atau bahkan mencoba mengerjakannya karena dia tahu dia belum berada di level di mana dia bisa memahami simbol hukum secara mandiri. Segel dosa hanyalah sebuah kesempatan besar yang mungkin tidak akan pernah datang lagi, dan dia tahu dia bahkan tidak akan mampu meraihnya jika bukan karena peta takdir hidup atau hukum dosa yang sudah dimilikinya. Sistem, karena aku sudah pernah berhubungan dengan segel hukum dan bahkan memperoleh 1, dapatkah kau memberitahuku pada level berapa segel hukum dapat terwujud? Aku cukup yakin itu bukan hanya tentang memahami semua kemampuan mistik dari suatu hukum. S bertanya, pertanyaan yang tak berani dia ajukan kepada leluhur rantai profan, apalagi dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Otoritas host saat ini tidak cukup. Garis-garis gelap muncul di dahi S ketika dia mendengar jawaban yang tak terduga itu, dan dia hendak membantah ketika tiba-tiba antarmuka sistem baru terbuka di hadapannya. Sama dengan. Ada kunjungan ke rumah. Penelepon, Eva A. White, pencuri arsitek abisal. Terima, abaikan, tolak. Sama dengan. Mata S menyipit ketika melihat panggilan Eva, dan dia segera mengangkatnya karena dia pernah mencoba menghubunginya sebelumnya, tetapi Eva tidak mengangkatnya, jadi dia tidak memaksanya karena dia pikir Eva mungkin sedang sibuk. Namun, Eva masih membutuhkan waktu cukup lama sebelum meneleponnya kembali. Begitu panggilan diterima,
suara merdu Eva terdengar. Kamu tidak bisa duduk diam tanpa menarik perhatian, kan? Esther terkejut sebelum bertanya, apa yang kau bicarakan? Heh, seolah-olah kau tidak tahu apa yang kau lakukan di tambang pertapa hitam. Eva terkekeh dengan sedikit nada kesal dalam suaranya. Secercah kesadaran muncul di mata Es, tetapi dia masih bingung karena dia masih berpikir bahwa membuka pintu warisan itu tidak menimbulkan keributan besar. Namun, dia tahu bahwa status Eva sangat tinggi di dalam kerajaan Obsidian Myriad, dan Eva tidak akan membahas hal ini tanpa alasan yang kuat. Es tiba-tiba merasa tidak enak dan dengan serius bertanya, ceritakan semua yang kau tahu. Bab 1528, Kegilaan di Pertapa Hitam. 1. Apa? Dari nada bicaramu, kau benar-benar tidak tahu, ya. Suara Eva terdengar campuran aneh antara geli dan tak percaya. Suamiku tersayang, kau telah membuat seluruh wilayah Pertapa Hitam menjadi kacau. Es tahu Eva tidak bercanda saat dia mengerutkan kening dalam-dalam, jelaskan. Eva menyeringai, tetapi nadanya dingin dan tegas. Meskipun aku tidak tahu detailnya, setelah kau masuk ke dalam, Miraj Shadow terus mengawasi seperti yang kau perintahkan. Namun, kemudian, sekitar 1 jam yang lalu, setiap makhluk jurang dalam radius 1000 mil menjadi mengamuk. Tambang-tambang mulai runtuh, susunan spiritual hancur, dan bahkan kota di atasnya dilanda gempa. Puluhan penguasa jurang kehilangan kendali, dan para penguasa agung di bawah tambang terbangun. Miraj Shadow tentu saja panik karena dia tahu tentang yang disebut tuanmu dan tidak bisa tenang, jadi dia langsung memberitahu Duchess yang menakutkan, yang kebetulan bersamaku, itulah sebabnya aku tidak bisa berbicara denganmu. Aku takut dia akan mendeteksi sesuatu jika aku berkomunikasi denganmu saat dia berada di sampingku. Nada suaranya berubah gelap, meskipun Duchess yang menakutkan tidak terlalu peduli dengan kota Pertapa Hitam, dia sangat mementingkanmu. Dan begitu Miraj Shadow melaporkan kejadian ini, dia langsung pergi dengan tergesa-gesa. Saat ini, dia mungkin sedang dalam perjalanan ke kota Pertapa Hitam atau mungkin sudah tiba di sana. Aku mencoba ikut, tapi dia menolak. Meskipun begitu, Miraj Shadow juga mengatakan bahwa gangguan itu membawa aroma yang sudah lama tidak dia rasakan di dataran abisal. Menurut Miraj Shadow, dia mengatakan itu adalah korupsi dosa, dan telah menyebar seperti api melalui urat Ki Jurang, memutarbalikkan segalanya. Penguasa kota, dengan bantuan Miraj Shadow, secara pribadi menutup perimeter luar dan memerintahkan pasukan kota untuk bersiap siaga. Saat ini, seluruh kota Pertapa Hitam berada dalam keadaan terkunci. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Namun, tujuan utama Miraj Shadow tetaplah kamu, dan dia tidak akan berhenti sampai dia menemukanmu. Ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya kamu lakukan, dan di mana kamu sekarang? Apakah itu rencanamu sejak awal, dan itulah mengapa kamu bersikeras pergi ke kota Pertapa Hitam? Eva tak kuasa menahan rasa ingin tahu karena ia benar-benar ingin tahu apa yang telah Es lakukan. Orang pasti tahu bahwa bahkan bagi Eva, yang telah berada di dalam jurang jiwa-jiwa yang mengembara selama bertahun-tahun, mustahil untuk menimbulkan kehebohan seperti itu dalam waktu singkat, apalagi melakukannya di wilayah seorang adipati malam abadi dari Dewan Malam Abadi. Es tercengang ketika mendengar penjelasan Eva, dan dia hendak mengatakan sesuatu ketika alisnya berkerut saat kata-kata itu meresap. Dia bertanya dengan ekspresi aneh, Anda tadi mengatakan bahwa itu terjadi hanya dalam waktu 1 jam. Eva merasa pertanyaan Es aneh, tetapi tetap menjawab, ya. Miraj Shadow melaporkan kejadian itu begitu para binatang buas mengamuk, dan baru sekitar 50 menit berlalu, dan Duchess menerimanya beberapa menit yang lalu sebelum dia bergegas ke sana. Es terdiam saat detak jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang, dan sebuah kesadaran muncul padanya, baru 1 jam berlalu. Dalam persepsi Es, dia mengingat hamparan kabut merah tua yang tak berujung, penampakan leluhur, lautan hukum dosa yang luas, dan tanda warisan, rasanya seperti berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, namun di sini, hanya 1 jam yang telah berlalu. Pikirannya berputar saat ia kembali takjub dengan pengaturan dan kehebatan leluhur rantai profan, jadi ujian dosa ada di tempat di mana aliran waktu berbeda dari tempat ini. Sama seperti waktu yang mengalir berbeda di ruang pencuri dari dunia luar.
Tepat ketika dia bisa mengungkapkan pikirannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba kaku, dan rasa dingin yang tiba-tiba menjalar di punggungnya saat udara di dunia seolah berputar. Saat berikutnya, aura yang sangat besar menyapu tambang seperti gelombang pasang, dipenuhi dengan bau korosi dan kegilaan. Dengan pencapaian es saat ini, dia langsung menyadari bahwa aura ini dipenuhi dengan hukum dosa, dan aura itu padat, menyesakkan, dan hidup. Pupil mata es menyempit bukan karena dia merasakan aura Sin Lao yang mendalam, tetapi karena dia mengenal aura itu secara spesifik. Itu sosok yang sama, pikirnya sambil matanya menyipit, dan inderanya menajam secara naluriah. Es mengingat aura ini karena itu adalah aura yang sama yang pernah dia temui sebelum dia memecahkan segel di pintu, dan itu juga alasan dia memasuki pintu tanpa persiapan sebelumnya, dengan tergesa-gesa. Namun, tampaknya pemilik aura itu masih berada di sekitar situ dan bukannya pergi setelah tidak menemukan es atau apapun pada awalnya. Suara Eva terdengar lagi dengan sedikit nada khawatir. Kenapa kau tidak bicara? Kau sebenarnya di mana? Es tidak punya waktu untuk mengobrol dengannya saat dia menjawab, aku baik-baik saja, jangan khawatir, aku sedang sibuk. Aku akan memberitahumu setelah aku kembali, jangan khawatir. Dengan itu, dia memutuskan panggilan dan fokusnya langsung tertuju pada peta takdir langsung saat dia membukanya, dan proyeksi itu muncul di depannya. Saat melihat peta itu, napasnya tercekat karena ia melihat ratusan titik takdir berwarna merah gelap berkedip-kedip dalam radius peta, merayap seperti serangga hidup di jaring tambang. Puluhan di antaranya adalah titik takdir hitam, dan mereka bergerak dalam pola yang tidak wajar, hampir seolah-olah dipandu oleh satu kehendak. Selain itu, salah satu di antaranya lebih terang dan lebih gelap, dan saat ini, benda itu bergerak lurus ke arahnya. Jantung Es berdebar kencang saat dia bergumam, ia sedang mencariku. Tekanan di udara semakin mencekam saat ia melihat titik takdir hitam itu melesat ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan, dan indera hukum yang dipenuhi kegilaan itu semakin kuat. Tepat pada saat itu, pandangannya tertuju pada titik hitam yang berdenyut sementara kecepatannya berlipat ganda, 3 kali lipat, dan kemudian, peta takdir hidup berkedip hitam. Ekspresi Es mengeras saat koridor bergetar ketika aura menakutkan itu turun, semakin dekat dengan setiap denyutan, mengubah ruang di sekitarnya seperti detak jantung monster purba. Tangan Es mengepal erat saat hukum dosa berkobar samar-samar di dalam dirinya. Bab 1529, Kegilaan di Pertapa Hitam. 2. Meskipun naluri pencurinya berteriak agar dia melarikan diri sebelum makhluk itu tiba, Es tidak bergerak karena hukum dosa di dalam dirinya berdenyut dengan niat yang mendalam, memberinya kepercayaan diri yang aneh. Es tersenyum kecut dengan sedikit rasa gugup, kurasa aku tidak akan lari, untuk saat ini. Dia bisa merasakan segel dosa bergejolak di dalam dunia batinnya saat pancaran 7 titiknya berkedip-kedip seperti surat wasiat yang hidup, menanggapi kehadiran dosa yang korup di dekatnya. Pada saat itu, peringatan leluhur rantai profan terngiang di benaknya ketika yang terakhir mengatakan kepadanya untuk tidak pernah menggunakan segel dosa di wilayah kekuasaannya saat ini, atau itu bisa menyebabkan bencana baginya. Namun, leluhur rantai profan tidak tahu siapa yang dia peringatkan, karena Es bukanlah sekadar kultivator biasa yang beruntung, melainkan pencuri surga, dan dia membawa di dalam dirinya ordo kegelapan, hukum yang mana hukum dosa hanyalah cabang darinya. Hal itu saja sudah memberinya kepercayaan diri. Lagi pula, warisan dominasi dosa membutuhkan dosa itu sendiri sebagai makanan, dan di mana lagi dia akan menemukan lebih banyak dosa selain di sini, di urat-urat yang rusak di tambang pertapa hitam. Saat titik takdir hitam semakin mendekat, ruang yang bergetar akibat ritme yang terdistorsi dan kegilaan yang meresap di udara semakin menebal hingga setiap tarikan napas terasa seperti menghirup logam cair. Es tidak ragu-ragu saat matanya berkedip gelap, kegelapan tanpa hukum. Perintah itu berbisik dari bibirnya, dan dunia berputar di sekelilingnya sebelum sosoknya kabur menjadi ketiadaan, dan dia terhapus dari keberadaan. Bahkan jalinan hukum pun tak dapat melacaknya, meninggalkan keheningan yang mencekam. Lalu, sebuah celah terbuka di udara, memuntahkan gelombang cairan hitam yang membakar batu yang disentuhnya. Titik takdir hitam telah tiba. Makhluk yang muncul adalah mimpi buruk yang menjelma, menjulang tinggi dan bengkok,
tubuhnya berupa gumpalan daging dan tulang yang setengah meleleh. Rantai duri merah tua melilit di anggota tubuhnya, menancap ke kulitnya sendiri seolah-olah menahannya agar tetap utuh. Wajahnya, jika bisa disebut demikian, adalah kekosongan dengan mata yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di dalamnya, masing-masing meneteskan darah hitam yang mendesis ketika menyentuh tanah. Setiap tarikan napas bagaikan pembusukan sebagai auranya, korupsi murni yang memabukkan. Hukum dosa berdenyut di dalamnya seperti detak jantung, liar dan tidak stabil, memakan kegilaannya sendiri. Yang tersembunyi di dalam lipatan kegelapan tanpa hukum, mengamati dengan fokus yang tajam. Jiwanya sedikit bergetar karena tekanan aura yang luar biasa dari seorang penguasa agung abisal. Namun, dia tidak terpengaruh oleh korupsi dosa karena saat ini dia kebal terhadapnya. Pada saat yang sama, kegelapan tanpa hukum saja yang melindunginya dari korupsi, memberinya keuntungan sempurna melawan kekejian itu. Selain itu, alasan utama S tidak menggunakan Soul Body Sweep untuk melarikan diri ke tempat aman di dalam avatarnya adalah karena dia ingin mencoba Sins Dominion. Setelah ragu sejenak, dia mengulurkan kehendaknya ke arah sigil dosa di dalam dirinya, dan sigil itu langsung merespons. Sesaat kemudian, pola merah tua terbentang di permukaan matanya. Itu adalah sirkuit dominasi dosa, yang berarti warisan hukum leluhur telah berdenyut hidup, beresonansi dengan korupsi di sekitarnya. Setelah itu, rune merah menyala di sekelilingnya, tersembunyi di bawah tabir kegelapan tanpa hukum, sunyi dan tak terlihat sebelum terhubung dengan aura korup yang terpancar dari makhluk itu. Segel dosa, formulir. Pikiran S hampir hilang karena geraman makhluk itu, tetapi efeknya langsung terasa ketika seberkas kiroh purba tak terlihat yang dipenuhi hukum dosa melesat keluar dari dunia batin S seperti ular dan meresap ke dalam tubuh makhluk itu. Hampir seketika, makhluk itu membeku di tengah geramannya saat sebagian auranya mulai bergetar, dan kemudian ditarik oleh kekuatan asing. S menahan napas dan hampir menghentikan dominasi dosa sebelum tiba-tiba. Set! Cairan hitam dan merah tua mengalir keluar dari dada makhluk itu, melingkar ke arah S seperti asap yang tersedot ke dalam api. Seolah-olah seseorang telah menarik kekuatan hidup, tubuh makhluk itu bergetar hebat, dan matanya yang tak terhitung jumlahnya melebar. Jelas bahwa ia dapat merasakan dosa atau korupsinya sendiri, yang sedang dilahap. Kegilaan yang memicu kekuatannya sedang terurai, sedikit demi sedikit. S juga merasakannya saat matanya terbuka lebar karena terkejut, bersinar samar dengan garis-garis emas dan merah. Di dalam dunia batinnya, bayangan samar itu, sangat kabur seperti siluet berkabut, mengembun menjadi segel dosa pertama. Meskipun samar, S dapat melihat strukturnya melalui ingatan warisan hukum, segel dosa ini akan tampak seperti rune rantai merah tua yang melilit inti hitam yang menyala. Namun, yang mengejutkan S adalah jumlah dosa yang dibutuhkan untuk membuat satu segel dosa saja sangat besar, dan dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia menghisap habis makhluk itu, segel dosa tersebut bahkan tidak akan mencapai 50% penyelesaian. Meskipun demikian, makhluk yang terbuat dari dosa itu merasakan sesuatu yang sangat salah dan ingin melarikan diri, namun segel dosa tampaknya memiliki otoritas yang luar biasa atasnya. Saat S menggunakan dominasi dosa itu padanya, makhluk itu sepertinya kehilangan semua kekuatan dan kemampuan sebelumnya dan menjadi seperti sumber energi untuk segel dosa. S juga bisa merasakan kekuatan yang mentah dan dahsyat itu mengalir ke dalam dirinya seperti gelombang besi cair melalui segel dosa, dan dia tahu pertaruhannya telah membuahkan hasil. Yang terpenting, segel dosa tampaknya terlalu kuat melawan makhluk apapun yang memiliki hukum dosa, belum lagi dominasi dosa juga sangat berlebihan. Saat makhluk itu meraung, jeritannya mengguncang gua, mencakar udara dengan liar seolah ingin mencabik-cabik apapun yang sedang memangsanya. Korupsi di sekitarnya sedikit meredup dengan setiap denyutan, sementara aura segel dosa yang samar menjadi lebih berat, lebih tajam, dan lebih halus. Jadi, itu benar, mata S berbinar kagum, Sin Dominion tidak hanya memanfaatkan dosa tetapi, juga merebutnya kembali. Segel hukum dosa tampak berdenyut setuju dengan kehadirannya yang dalam dan agung, seolah senang dengan pemahamannya. S mengepalkan tinjunya, merasakan denyutan segel dosa yang terbentuk di dalam jiwanya. Kekuatan itu memabukkan,
tetapi di balik sensasi itu ada kejernihan. Ini bukanlah sekadar melahap, ini lebih seperti penghakiman, karena dia tidak memakan kebusukan tetapi memurnikannya, mengikat dosa pada kekuasaannya, seperti membentuk kekacauan menjadi hukum. Makhluk itu terhuyung-huyung, auranya melemah, kebingungan melintas di wujudnya yang bengkok saat kegilaan yang pernah menjadi sumber kekuatannya mulai padam. Dalam keheningan di antara dua detak jantung itu, Es tersenyum tipis, suaranya seperti bisikan di jurang, kurasa aku akan tinggal di sini lebih lama, dan ini juga kesempatan sempurna untuk meraih ketenaran. Bab 1530, Kegilaan di Pertapa Hitam. 3. Hitam hingga saat Es membuka segel pada ujian dosa. Gempa pertama mengguncang tambang Black Hermit seperti detak jantung dari jurang itu sendiri, dan kemudian terdengar jeritan. Kabut merah tua menyembur dari lubang terdalam, bergulir ke atas seperti gelombang seolah-olah jurang itu mulai berdarah. Tanah pun bergetar di bawah kaki, dan bau busuk yang meleleh memenuhi udara. Semua makhluk buas di dalam tambang menjadi gila, dan untuk pertama kalinya sejak tambang itu ditemukan, mereka meninggalkan wilayah mereka, menyebabkan kepanikan massal. Para penambang, petani, dan penjaga, yang sudah lama mati rasa terhadap rintihan bawah tanah, membeku ketika rintihan itu berubah menjadi raungan yang dipenuhi amarah dan kegilaan yang membara. Dari setiap terowongan dan celah terdengar suara rantai yang putus, dinding yang runtuh, dan raungan mengerikan yang mencakar jiwa. Formasi yang dimaksudkan untuk menekan ki jurang yang rusak hancur satu demi satu, setiap ledakan bergema seperti genderang perang. Di atas permukaan tanah, kota Pertapa Hitam bergetar saat lentera hitam yang tergantung di menara-menara tinggi berkelap-kelip. Beberapa hancur berkeping-keping ketika gelombang energi jurang melonjak ke atas dari kedalaman seperti letusan gunung berapi. Langit kota, yang biasanya redup dan tenang, kini dihiasi dengan kilatan petir merah, berputar dan meraung seperti urat-urat amarah yang menembus malam yang sunyi. Di dalam kastil penguasa kota, kepanikan menyebar seperti api ketika formasi pertahanan menyala, dan para penjaga berbaju zirah hitam bergegas ke pos mereka. Suara terompet jurang menggema di seluruh dataran tinggi, suara yang belum pernah terdengar selama berabad-abad. Khazar, sang penguasa kota, berdiri di balkon tertinggi, ekspresinya yang biasanya tenang berubah menjadi tak percaya saat ia memandang ke cakrawala tempat ranjau-ranjau itu terkubur. Bumi di sana berguncang seperti permukaan laut yang mendidih, dan garis-garis cahaya merah tua menerobos celah-celahnya. Mustahil, gumamnya, suaranya serak. Tambang-tambang itu seharusnya tidak bertindak seperti itu, apalagi segel-segel itu diatur sendiri oleh Yang Mulia Markis Kaili. Seharusnya segel-segel itu tidak rusak. Bagaimana? Lalu sebuah bayangan turun dari langit saat sosok itu muncul tanpa riak, tanpa suara, namun pada saat dia tiba, udara itu sendiri pun tunduk. Formasi teleportasi di puncak benteng Pertapa Hitam menyala, simbol-simbol peraknya berkobar seperti bintang yang sekarat. Penjaga aula yang ditempatkan di sana, seorang penguasa jurang, menjulang tinggi dan diselimuti baju zirah pelindung, sedang meneriakkan perintah untuk menstabilkan susunan tersebut ketika dunia membeku di sekitarnya. Cahaya formasi itu meredup menjadi hitam pekat, dan dari tengahnya, sesosok muncul, siluetnya halus, anggun, namun cukup berat untuk menghancurkan jiwa. Rambut panjangnya tergerai di belakangnya seperti malam yang hidup. Matanya yang seperti iblis bagaikan jurang kembar, tenang namun tak terduga, dan gaunnya, yang terbuat dari sutra berwarna gelap, berkilauan dengan simbol-simbol kuno yang memancarkan kehancuran yang terkendali. Sang Duchess menakutkan dari Myriad Hollow telah turun. Penjaga aula merasakan napasnya tercekat di dadanya. Untuk sesaat, nalurinya menyuruhnya berlutut, namun tubuhnya menolak untuk bergerak, lumpuh oleh kekaguman dan teror. Akhirnya, ia berlutut setelah jeda sesaat, cukup untuk membuat malu siapapun yang lebih lemah. Yang Mulia, Anda menghormati kota yang terlantar ini dengan... Namun dia bahkan tidak meliriknya. Tatapannya sudah tertuju jauh ke depan, menembus lapisan batu dan jarak seolah-olah tambang di bawahnya terbentang di hadapannya. Ujung gaun hitamnya berkibar sekali, dan sedetik kemudian, dia menghilang. Garis kegelapan menyapu langit, dan aura mencekam yang ditinggalkannya tetap melekat seperti bekas luka di angkasa. Selama beberapa saat,
penjaga aula hanya berlutut di sana, gemetar, sebelum kesadarannya kembali. Ia mengaktifkan jimat komunikasinya dengan tangan yang gemetar. Segera beritahu penguasa kota. Yang mulia telah turun sendiri, dan beliau sedang menuju tambang pertapa hitam. Saat Khazar menerima pesan itu, dia hampir menjatuhkan jimatnya. Sang Duchess yang menakutkan, datang sendiri ke sini. Pikirannya berkecamuk, terpecah antara rasa takut dan tidak percaya. Jika seorang Duke Evernith bertindak secara pribadi, dia tahu pasti sesuatu yang dahsyat telah terjadi. Dia menoleh tajam ke arah para ajudannya, dengan suara tegas, kumpulkan semua penguasa jurang. Karantina total, aku sendiri akan menuju ke tambang. Beberapa saat kemudian, badai energi menerjang langit kota saat Khazar memimpin rombongan elitnya menuju tambang pertapa hitam. Saat ia tiba, pemandangan telah berubah drastis, separuh pegunungan telah lenyap, ditelan badai merah tua. Sungai-sungai cairan hitam mengalir dari tebing-tebing yang hancur, mendesis saat menyentuh udara. Namun di sana, melayang di atas kekacauan seperti bintang gelap, dia berdiri. Sang Duchess yang menakutkan. Tekanan spiritualnya yang dahsyat cukup untuk membungkam raungan binatang buas. Kehadirannya membengkokkan cahaya itu sendiri, memutar kabut di sekitarnya menjadi spiral kepatuhan. Setiap penguasa abisal yang menyertai Khazar merasa ragu, membungkuk secara naluriah bahkan sebelum mereka dapat melihat wajahnya dengan jelas. Di sampingnya melayang Mirage Shadow, diselimuti kegelapan, kehadirannya hampir terhapus di bawah kekuatan luar biasa majikannya. Tatapan Duchess tertuju pada jurang di bawah sebagai sumber kabut merah tua tempat dosa, korupsi, dan kegilaan melingkar seperti ular. Suaranya tenang, merdu, namun terdengar menembus seluruh ladang ranjau seperti sebuah perintah mutlak. Mirage, lapor. Mirage Shadow membungkuk dalam-dalam, suaranya bergetar karena hormat. Yang mulia, gangguan itu dimulai tak lama setelah Tuan Muda Nomad memasuki tambang. Korupsi menyebar dengan cepat, lebih cepat daripada wabah abisal manapun yang dikenal. Korupsi itu membawa jejak hukum dosa yang terlarang. Mata Duchess yang menakutkan sedikit menggelap, secerca ingatan samar berkelebat di kedalaman matanya. Hukum dosa yang terlarang. Bisiknya, aku sudah lama sekali tidak pernah mendengar istilah ini. Jangan bilang si brengsek itu kembali dan berani membuat masalah di wilayahku. Suara Dread Duchess dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah, tetapi ada sedikit rasa khawatir seolah-olah dia benar-benar ingin ramalannya hanya menjadi tahayul. Hampir seketika, dia mengulurkan tangannya yang ramping dan menyerupai cakar, jari-jarinya membelah udara. Dari telapak tangannya, hamparan cahaya jurang meluas, membentuk formasi penyegelan besar di seluruh tambang. Rantai cahaya gelap, yang terjalin dari hukumnya sendiri, menyelimuti langit dan tertancap di tanah, mengurung korupsi yang menyebar. Khazar, yang mengamati dari jauh, berlutut, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia menyegelnya, sendiri, bisiknya dengan tak percaya. Pada saat itu, tatapan Duchess tertuju pada kedalaman tempat badai merah mengamuk, dan dia merenung dalam-dalam, apakah ini ada hubungannya dengan Raja Pengembara tanpa bulan atau bajingan licik itu? Atau ini hanya kebetulan? Untuk pertama kalinya, keraguan terlintas di matanya, itu jarang terjadi, sekilas, tetapi nyata. Namun dia yakin bahwa apapun yang telah bangkit di bawah tambang pertapa hitam, itu bukan sekadar korupsi. Itu adalah sesuatu yang bahkan bisa membuatnya melangkah dengan hati-hati. Lalu, dia sedikit menoleh ke arah Mirage Shadow, nadanya tenang dan memerintah, pertahankan posisi. Tidak ada yang mendekati tambang sampai aku tahu apa yang terjadi. Kita tidak akan bertindak sampai kita tahu apakah kekacauan ini disebabkan olehnya. Mirage Shadow langsung mengerti maksud Sang Duchess yang menakutkan dan membungkuk dalam-dalam. Baik, Yang Mulia. Aku harus melaporkannya ke Dewan karena ini terkait dengan hukum dosa. Tatapan Duchess kembali terangkat, siluetnya tampak jelas di cakrawala yang berdarah, ekspresinya diselimuti bayangan. Pengembara, gumamnya kepada angin. Kuharap kau tidak akan binasa di sini. Dengan itu, sosoknya memudar ke dalam kegelapan, tidak menghilang, tetapi menyebar, esensinya menyatu dengan bayangan di sekitarnya. Saat ini, dia sedang mengamati dan menunggu.